Bapa yang ada di surga, kembali hamba datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur atas kasih karunia berkat anugerah dan rahmat Tuhan yang telah menjaga hamba dalam peristirahatan tidur malam. Hamba dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia, dengan kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan telah membangunkan hamba-Mu untuk memasuki hari yang baru. Pada hari ini seraya atau secara simultan umurku bertambah sehari lagi. Napas kehidupan masih Tuhan percayakan kepadaku. Itu semua berkat kasih anugerah dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu aku berkata, Tuhanku baik, Tuhanku baik, Tuhanku baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku bersyukur. Terima kasih Bapa. Sertai hamba-Mu hari ini, jaga lindungi hamba-Mu hari ini, sebab tanpa Tuhan hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan hamba tidak dapat melakukan sesuatu apapun. Tanpa Tuhan aku gagal. Tanpa Tuhan aku jatuh dalam dosa. Tanpa Tuhan aku lemah. Oleh karena itu aku butuh Tuhan setiap saat untuk menjaga, melindungi dan menyertai, membimbing aku dalam melakukan setiap aktivitas apapun pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan dan doa pagi hari ini dengan judul Menjadi Terang di Tempat Kerja. Menjadi terang di tempat kerja. Ada beberapa kebenaran penting yang perlu kita simak dari judul ini, menjadi terang di tempat kerja. Yang pertama, satu, panggilan di balik meja kerja. Panggilan di balik meja kerja. Seringkali kita memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan profesional. Kita merasa ibadah hanya terjadi di dalam rumah ibadah pada hari suci, hari Minggu. Namun, tempat kerja, baik itu di kantor, proyek, lapangan, pasar, atau ruang digital, adalah ladang misi utama tempat Tuhan menempatkan kita. Menjadi terang bukan berarti kita harus berkhotbah di sela-sela jam rapat, melainkan bagaimana kehadiran kita membawa dampak yang memuliakan. 2. Karakteristik terang di profesionalisme modern. Bagaimana konkretnya menjadi terang di tengah tekanan target, politik kantor,
atau lingkungan yang mungkin beracun toksik. Integritas yang tidak kompromi menjadi terang berarti memilih untuk jujur, taat saat berbohong dianggap wajar. Kami demi keuntungan tetap setia pada kebenaran bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Keunggulan dalam bekerja, excellence, terpancar dari hasil kerja yang rapi, tepat waktu, dan penuh tanggung jawab. Bekerja dengan standar terbaik adalah bentuk ibadah yang nyata. Kasih dan empati menjadi pendengar yang baik bagi rekan kerja yang sedang stres, tidak ikut dalam gosip kantor, dan menolak untuk menjatuhkan orang lain demi naik jabatan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 3. Mengatasi rasa lelah. Menjadi terang di tempat yang gelap itu melelahkan. Kadang kebaikan kita dimanfaatkan atau kejujuran kita justru disalah pahami. Ingatlah bahwa Anda tidak bersinar dengan kekuatan sendiri. Lampu hanya bisa menyala jika terus terhubung dengan sumber listriknya. Begitu juga kita hanya bisa menjadi terang jika setiap hari kita melekat pada sumber terang yang sejati melalui doa dan firman-Nya. Doa hari ini. Silakan ambil napas dalam-dalam, tenangkan hati dan naikkan doa ini. Tuhan yang maha baik, terima kasih atas pekerjaan, tanggung jawab, dan kesempatan yang Engkau percayakan kepadaku saat ini. Aku bersyukur untuk setiap rekan kerja, atasan maupun bawahan yang ada di sekitarku. Hari ini aku menyadari bahwa tempat kerjaku adalah tempat di mana Engkau mengutusku. Aku berdoa, mampukanlah aku untuk menjadi terang di sana, di tengah lingkungan yang mungkin penuh tekanan, kompetisi yang tidak sehat, atau keputusasaan. Izinkan kehadiranku membawa kedamaian, kejujuran, dan harapan. Berikan aku hikmat untuk menyelesaikan setiap tugas dengan kualitas terbaik. Berikan aku kesabaran saat menghadapi situasi yang memancing emosi saat rekan kerja yang sulit. Berikan aku keberanian untuk tetap mempertahankan integritas dan menolak hal-hal yang tidak benar, meskipun harus menanggung resiko. Jauhkan hatiku dari kesombongan saat berhasil dan jagalah aku dari rasa putus asa saat menghadapi kegagalan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutku membangun, bukan meruntuhkan. Biarlah setiap tindakan yang kulakukan mencerminkan kasih dan keadilan-Mu. Saat aku merasa lelah dan kehilangan semangat, penuhilah kembali hatiku dengan kekuatan yang baru. Aku menyerahkan seluruh aktivitas, target, dan interaksiku hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui caraku bekerja, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang mulia, agung, dan berkuasa, aku berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba juga berdoa
Bagi semua rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun berada, hari ini Tuhan mengajar kami bagaimana menjadi terang di tempat kerja. Biar dalam situasi pekerjaan apapun yang kami lakukan, kami perbuat di depan banyak orang atau tersembunyi, biar kami lakukan dengan hidup takut akan Tuhan, tetap menjadi berkat, menjadi garam dan terang, membawa salam bagi dunia ini. Tolong kami Bapa, mampukan kami, biar kami tetap terhubung dengan kekuatan firman-Mu lewat doa dan pembacaan firman kepada Tuhan. Kami bergantung penuh agar kami tetap terhubung dengan sumber kekuatan itu, dan kami tetap menjadi terang, garam dan terang dunia. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar Tuhan bangsa ini menjadi terang, pemimpin bangsa ini menjadi terang, masyarakat pada bangsa ini, umat pada bangsa ini tetap menjadi terang satu dengan yang lain, menjadi berkat antara satu dengan yang lain. Biar Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini, berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, berkati hasil pertambangannya, berkati hasil pertaniannya. Biar bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan, dan bangsa ini menjadi garam dan terang bagi dunia. Hamba berdoa bagi setiap kami umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang ada pada bangsa ini. Biar kami menjadi terang bagi orang-orang di seputar kami yang belum percaya kepada Kristus, agar lewat kehidupan kami mereka boleh percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menjadi garam dan terang, kami menjadi terang, kami menjadi terang, membawa salam bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa Tuhan bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus. Nama Kristus diproklamirkan, diberitakan, disampaikan, dikumandangkan, agar setiap orang sampai di pelosok mana, terpencil manapun, mendengar Yesus Kristus, dan mereka boleh percaya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan, dan mereka diselamatkan siap melayani Tuhan, beribadah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memuji menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka yang telah diselamatkan bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka yang diselamat, yang percaya dan diselamatkan, siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Neraka kosong, nerakanya tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, penguasa-penguasa di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa kami semua yang percaya ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa bagi kedamaian, keamanan bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Jika ada pertikaian, permusuhan, Tuhan hentikan segala pertikaian dan permusuhan. Jika ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan, agar bangsa-bangsa, negara-negara aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertikaian. Semuanya aman, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendukung satu dengan lain, negara satu dengan negara yang lain. Biar setiap orang yang ada dalam negara-negara tersebut, bangsa-bangsa itu, semuanya sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Semua orang dimanapun mereka berada percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat, penebus dosa kita, yang akan menjamin kehidupan kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil manapun. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati gembala jemaat, berkati para pendeta, berkati para pemimpin gereja, umat Tuhan. Tuhan berkati para majelis, Tuhan
Tuhan berkati para penginjil, Tuhan berkati jemaat Tuhan, Tuhan berkati gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati biar gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi saluran berkat bagi dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang diselamatkan. Lewat gereja Tuhan banyak orang datang berbondong-bondong beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hambamu sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya, Tuhan berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3, Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2 dan S3, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua yang terkait, yang terhubung dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa orang-orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati oleh Tuhan, dan menjadi berkat bagi dunia, menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, lulusan para wisudawan lulusan S1, S2 dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati, makin jaya, makin dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin diberkati, makin dikenal, makin menjadi berkat bagi dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada. Kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah dan penyertaan Tuhan. Tuhan jaga lindungi kami. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang berdosa Tuhan ampuni. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit dimanapun berada, di kaki, di tangan, di mata, dalam organ-organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di pankreas, di usus, di lambung, di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, di prostat, penyakit apapun, penyakit diabetes, penyakit ginjal, batu empedu, penyakit gagal ginjal, penyakit cuci darah, penyakit saraf kejepit, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit apapun, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus, hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Al-Kudus, Roh Allah, Roh Kristus yang berkuasa dalam tubuh kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai segala sakit penyakit engkau lenyap, keluar, kami usir. Kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan sesuai dengan firman Tuhan oleh bilur Yesus Kristus, oleh kuasa darah Kristus. Kami yang percaya telah diampuni, telah disuci, dikuduskan, telah disembuhkan, telah dipulihkan. Kami telah sehat kembali. Kami bisa berdiri dan berjalan. Kami bisa melakukan aktivitas dengan leluasa, dengan efektif. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Tuhan Yesus, bagi persekutuan doa sinar kemuliaan. Tuhan berkati persekutuan doa sinar kemuliaan setiap hari Senin. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa orang-orang yang mau terbabat ikut melayani, berdoa, memberitakan Injil, sharing firman Tuhan, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus lewat persekutuan doa setiap hari Senin. Persekutuan doa sinar kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kami semua yang terambil bagian dalam persekutuan doa sinar kemuliaan diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan biar persekutuan doa sinar kemuliaan makin jaya, makin menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada,
Tuhan sertai kami, jaga lindungi kami. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika dikehendaki oleh Tuhan dan sesuai serta berkenan di hadapan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, penebus dosa kita. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.